Halo, perkenalkan nama saya Dominik Stella Grisensia Francesta dari kelas D, Fakultas Hukum, dengan NIM akhir 236 dari Universitas Merdeka Malang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai orang Indonesia, kita harus bangga dikarenakan bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu dan nasional kita yang menjadi dasar utama untuk menumbuhkan sikap serta jiwa nasionalisme. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional itu bisa kita jabarkan dalam beberapa poin atau fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Setiap negara yang merdeka itu pasti mempunyai identitas nasional sendiri, supaya negara lain dapat mengenali dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dan nasional itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam pengertian di pendidikan bisa kita jabarkan bahwa identitas nasional itu bisa kita katakan sebagai jati diri, yaitu ciri-ciri atau karakteristik perasaan keyakinan tentang kebangsaan yang membuat atau membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah untuk mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang kedua, bangsa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia itu dalam fungsi ini terdapat nilai-nilai yang mencerminkan tentang budaya, adat, dan beraneka-ragaman yang lain atas dasar rasa kebanggaan. Maka dari itu, kita sebagai orang Indonesia itu yang mempunyai jiwa bangsa harus bangga dan tetap menjaga dan selalu mengembangkan bahasa Indonesia itu dengan baik. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Berhubung kita tinggal di Indonesia, maka bahasa utama yang selalu dipergunakan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa ini menjadi patokan alat komunikasi kita kepada orang lain. Walaupun banyak keanekaragaman yang ada dalam beberapa tempat yang ada di Indonesia, bahasa utama ini membuat kita tidak terpecah belah karena dapat disatukan dengan bahasa Indonesia, dengan berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Konsep ini pertama kali diusung oleh Muhammad Yamin pada saat Kongres Pemuda I di Jakarta. Lalu pada saat itu, bahasa Indonesia telah disetujui oleh perwakilan seantero tanah air menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Dan kenapa dikatakan sebagai pemersatu bangsa? Karena Indonesia terdiri dari ribuan suku dan bahasa. Dari sini juga kita mampu berkomunikasi dengan baik karena adanya bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Kedudukan sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam setiap kegiatan negara dan penyelenggaraannya itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya yaitu upacara. Karena di mana kita berada, bahasa Indonesia itu menjadi patokan utama dan bahasa resmi yang digunakan. Yang kedua,
yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang lebih tepatnya pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia itu wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Tujuannya untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian para mahasiswa ataupun murid. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita selaku warga negara Indonesia untuk menguasai, menerapkan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih menggunakan bahasa dengan cara yang baik dan benar, sehingga bahasa Indonesia itu tetap terjaga keasliannya. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Bahasa Indonesia itu memudahkan kita dalam melakukan banyak hal, dalam setiap kondisi. Dengan adanya kata penghubung pada kalimat di atas tadi, bisa menjadikan kita itu lebih mudah dalam mengikuti setiap kepentingan rencangan dan pelaksanaan. Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa utama yang setiap warga negara Indonesia itu bisa mengucapkan bahasa tersebut dan bisa memberikan pengertian kepada orang-orang ataupun bisa membantu untuk mempelajari bahasa Indonesia kepada setiap orang. Karena Indonesia itu luas dan banyak beraneka ragam tentang bahasa. Dan bahasa Indonesia ini lagi-lagi menjadi poin utama dalam pengucapan bahasa di keseharian kita. Dan yang keempat itu yaitu bahasa Indonesia sebagai pengembangan budayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Dalam fungsi ini, masyarakat dengan mudah dapat mengembangkan soal kebudayaan nasional secara sedemikian rupa supaya memiliki ciri dan identitas sendiri. Bangsa Indonesia itu sebagai teknologi karena berguna untuk komunikasi yang merupakan sebagai sarana kita, dan kebudayaan Indonesia itu yang beragam dan sehingga banyak yang tertarik dengan bangsa kita karena banyak hal keanekaragaman tentang kita. Dan bahasa Indonesia itu juga memiliki banyak fungsi untuk teknologi tadi bisa sebagai sarana. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.